Selamat pagi adik-adik, senang sekali bisa berjumpa lagi sama adik-adik di minggu pertama di bulan Juni ini. Ini adalah awal bulan dan adik-adik kita mau sama-sama kembali beribadah dalam ibadah anak GKI Cuduk Raya. Mari Om mau mengajak kita semua untuk memulai ibadah pada hari ini. Kita mau bernyanyi lagu Dari Terbit Matahari. Kita percaya bahwa setiap kita bangun pagi, setiap kita menjalani kehidupan kita, Tuhan selalu menjaga kita dan Tuhan selalu ada bersama dengan kita. Maka hanya Dialah yang patut untuk dipuji dan disembah. Mari kita nyanyikan lagu Dari Terbit Matahari. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Baik adik-adik sekalian, untuk memulai ibadah anak pada hari ini, mari kita bersatu dalam doa. Mari kita berdoa, kita lipat tangan, kita tutup mata, kita sama-sama mau berdoa, memohon tuntunan Tuhan dalam ibadah ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena kami boleh beribadah pada hari ini. Kami boleh menghadiri ibadah hari ini di rumah kami masing-masing. Tuhan berkatilah jalannya ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Kami berdoa dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Adik-adik, hari ini kita akan bersama-sama menghayati sebuah tema, atau kita mau sama-sama belajar satu tema, yaitu Tuhan menyatukan kita sebagai saudara. Kita akan sama-sama belajar bagaimana kita yang berbeda-beda ini, ya, seperti gambar anak-anak di atas ini ya, adik-adik ya. Kita berbeda-beda, kita dipersatukan sama Tuhan, bukan cuma sebagai teman adik-adik, tapi juga sebagai saudara-saudari di dalam Tuhan. Nah, nanti kita akan sama-sama menghayati tema ini dalam cerita Alkitab. Nah, tetapi di dalam lagu Hari Ini Kurasa Bahagia, kita mau coba untuk lebih lagi menghayati tema ini adik-adik, dengan bersama-sama menyanyikan Hari Ini Kurasa Bahagia, mengatakan kepada orang yang ada di kanan kiri kita bahwa kita adalah saudara-saudari seiman. Kita berbahagia dan walaupun kita tidak bisa berkumpul bersama-sama, tapi Tuhan tetap persatukan kita sebagai saudara-saudari seiman. Dari rumah masing-masing kita boleh beribadah bersama. Maka mari kita nyanyikan lagu Hari Ini Kurasa Bahagia. Berkumpul bersama saudara seiman, Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita.
Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, oh, kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Adik-adik, sekalipun kita berbahagia, kita dipersatukan oleh Tuhan sebagai saudara-saudari seiman, tetapi kita juga harus mengaku adik-adik, karena kadang-kadang kita sering juga iseng ya sama saudara-saudari seiman kita, sama orang-orang juga yang ada di sekitar kita. Kita melukai hatinya, kita melakukan tindakan-tindakan yang membuat dia sedih, yang membuat dia kecewa. Dan juga bukan hanya dengan mereka adik-adik, bisa juga dengan papa mama kita, bisa juga dengan kakak adik kita, juga opa oma kita, dengan orang-orang di sekitar kita. Tingkah laku kita kadang-kadang melukai mereka dan juga melukai hati Tuhan. Karena itu adik-adik, mari kita mengaku dosa kita di hadapan Tuhan. Teman kita Andini akan membawakan doa pengakuan dosa bagi kita semua. Silakan Andini. Teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, saat ini kami mau meminta ampun atas kesalahan yang telah kami perbuat setiap hari. Ajar kami untuk menjadi anak Tuhan yang lebih baik lagi. Dan terima kasih untuk pengampunan-Mu yang selalu Engkau berikan kepada kami. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih Andini sudah membawakan doa pengakuan dosa. Mari kita bernyanyi sama-sama lagu pengakuan dosa, Tuhanku bila hati kawanku. Kita juga mau mengakui di hadapan Tuhan bahwa kita adalah manusia yang lemah dan tidak jarang melukai hati sesama kita, dan kita mau memohon ampun di hadapan Tuhan. Mari kita nyanyikan lagu Tuhanku bila hati kawanku. Tuhanku bila hati kawanku terluka oleh tingkah ujarku dan kehendakku jadi panduku, ampunilah. Adik-adik, bagi setiap kita yang sungguh-sungguh mengaku dosa, memohon ampun kepada Tuhan, dan berjanji sama Tuhan tidak mau mengulangi lagi perbuatannya, ada berita anugerah dari Tuhan. Dari Yohanes 3 ayat 16 yang berbunyi, "Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal." Kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan mau untuk mengampuni dosa-dosa kita. Maka mari kita berjuang untuk tidak melakukannya lagi dalam hidup kita sehari-hari, adik-adik. Adik-adik, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan mengatakan bahwa Tuhan itu sayang sama semua orang. Tuhan sayang sama orang-orang yang mengikuti Dia. Tuhan sayang sama kita. Dan Tuhan juga mau agar kita hidup sebagai saudara-saudari seiman yang hidup dalam cinta kasih. Demikianlah adik-adik yang nanti akan kita pelajari dalam firman Tuhan. Mari kita nyanyikan lagu Yesus Sayang Padaku, karena itulah firman-Nya di dalam Alkitab. Mari kita nyanyikan lagu Yesus Sayang Padaku. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku,
Walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku sayang padaku. Itu firman-Nya di dalam Alkitab. Selamat pagi adik-adik terkasih. Hari ini kita akan kembali mendengarkan firman Tuhan. Tema kita hari ini, Tuhan menyatukan kita sebagai saudara. Wah, apa ya yang kita mau pelajari hari ini? Yuk, sebelum membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita berdoa bersama-sama. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang baik, kami bersyukur hari ini Tuhan memberi kami kesempatan untuk kembali mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan menolong sehingga firman yang kami dengarkan dapat kami lakukan dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik masih ingat kan dengan ayat Alkitab kita minggu lalu? Ayat Alkitab minggu lalu dari Yohanes 17 ayat 21a. Supaya mereka menjadi satu. Gampang ya, hanya 4 kata. Supaya mereka menjadi satu. Nah, tadi Tante Titin bilang tema kita Tuhan menyatukan kita sebagai saudara. Ya. Saudara satu dengan yang lain. Nah, kalau adik-adik lihat gambar yang ada di foto, tentu semuanya bersukacita ya. Nggak ada yang bersedih. Karena hidup saling mengasihi satu dengan yang lain. Siapa aja sih saudara kita, adik-adik? Saudara itu ada keluarga inti. Keluarga inti terdiri dari mama, papa, adik, kakak, ya. Itu yang setiap hari berkegiatan bersama dengan kita. Tetapi ada juga keluarga besar. Keluarga besar itu ada om, ada tante, ada bude, ada pakde, ada bule, ada tulang, ada banyak sekali keluarga-keluarga kita lainnya. Biasanya kalau hari Natal kita akan kumpul sama-sama. Kita akan menikmati waktu bersama semua keluarga besar. Oke, jadi ada keluarga inti, ada keluarga besar. Tetapi ada juga saudara orang-orang di sekitar kita. Yaitu orang yang sekolah sama-sama dengan kita, yang bermain sama-sama kita, yang berkegiatan bersama-sama dengan kita. Dan banyak orang yang tidak termasuk anggota keluarga, tetapi juga saudara di dalam Tuhan. Nah, kita juga perlu menyadari bahwa di Indonesia, orang-orang terdiri dari beragam suku, terdiri dari beragam budaya, terdiri dari beragam bahasa. Jadi kita nggak bisa memilih hanya mengasihi salah satu suku saja. Oh, karena saya orang Jawa, maka saya mengasihi semua orang Jawa. Tidak, kita mengasihi semua suku, semua budaya, dan juga orang dengan bahasa yang bermacam-macam. Firman Tuhan hari ini dari Markus 3 ayat 30-35. Nanti adik-adik baca di rumah bersama dengan mama papa ya. Nah, Kak Titin mau bacakan ayat yang ke-35. Barang siapa melakukan kehendak Allah, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan, dialah ibuku. Jadi dikatakan di firman Tuhan, siapa yang melakukan kehendak Allah, dia adalah saudara Allah, saudara Tuhan. Apa sih kehendak Allah dalam hidup kita? Kehendak Allah kita hidup saling mengasihi satu dengan yang lain. Kita hidup saling menghormati
satu dengan yang lain. Kita hidup rukun sebagai saudara. Gambar di belakang Tante Titin ini ada 2 orang saudara yang saling berpelukan karena mereka mengasihi satu dengan yang lain. Karena mereka tidak membenci satu dengan yang lain. Yuk, Tante Titin mau ajak kita menyanyi satu lagu. Lagunya ini bicara Yesus cinta semua anak. Semua anak di dunia, kuning, putih, dan hitam, semua dicinta oleh Tuhan Yesus. Maka panggilan setiap kita juga melakukan kehendak Allah, yakni mengasihi orang-orang dan menjadikan mereka saudara-saudara kita. Oke, kita nyanyi sama-sama ya. Tante Titin pimpin kita bernyanyi. Yesus cinta semua anak di dunia. Kuning, putih, dan hitam, semua dicinta Yesus. Yesus cinta semua anak di dunia. Yesus cinta semua anak di dunia. Kuning, putih, dan hitam, semua dicinta Yesus. Yesus cinta semua anak di dunia. Nah, lagunya bilang Tuhan Yesus mencintai semua anak. Mencintai setiap orang yang melakukan kehendak Tuhan. Siapa yang mau melakukan kehendak Tuhan setiap hari? Ayo, aku mau ya. Kita tadi janji mau melakukan kehendak Tuhan. Mau mengasihi orang-orang sekitar kita, keluarga kita, menjadikan mereka saudara kita. Selain itu kita juga menghormati dan menghargai orang-orang yang ada di sekitar kita. Kita mau menjadikan mereka sebagai saudara-saudara kita. Jadi mulai dari adik-adik kecil, mulai dari sekolah minggu, kita harus melakukan kehendak Allah. Bukan hanya adik-adik sekolah minggu, mama, papa, om, tante, oma, opa, opung, eyang, semuanya juga harus melakukan kehendak Allah dalam hidupnya. Sehingga kita menjadi saudara-saudara Tuhan Yesus. Kita juga melakukan kasih Tuhan bagi saudara-saudara setiap kita. Adik-adik semangat terus untuk mengasihi, untuk melakukan kehendak Allah dalam hidup setiap kita. Nah, kita mau mendengarkan ayat hafalan yang akan dibacakan oleh Rafael. Dipersilahkan Rafael. Selamat pagi teman-teman. Ayat hafalan minggu ini diambil dari Injil Markus pasalnya yang ketiga ayat 34b. Ini buku dan saudara-saudaraku. Kita ulangi sekali lagi ya. Markus pasalnya yang ketiga ayat 34b. Ini buku dan saudara-saudaraku. Jangan lupa dihafalkan ya. Dadah. Terima kasih Tante Titin sudah membawakan firman Tuhan. Nah, adik-adik sekalian, Tante Titin udah ngingetin sama kita bahwa sebagai pengikut Tuhan, kita semua adalah saudara-saudari. Kita semua adalah orang-orang yang berjuang melakukan kehendak Tuhan dalam hidup kita. Maka marilah kita perlakukan dengan baik orang-orang sekitar kita. Kita mau menjadi orang-orang yang saling menghargai, saling menolong, saling mendukung sebagai saudara-saudari seiman. Nah, kita akan mengakhiri ibadah anak kita juga, adik-adik. Mari kita nyanyikan lagu Ku Mau Berjalan Dengan Juru Selamatku. Kita mau mengatakan bahwa kita mau terus berjalan sama Tuhan, mengikuti perintah Tuhan, mengasihi Tuhan, mengasihi saudara-saudari seiman kita. Mari kita nyanyikan lagu Ku Mau Berjalan Dengan Juru Selamatku. Ku mau berjalan dengan Juru Selamatku di
tambah berbunga dan berair sejuk. Ya kemana juga aku mau mengikutnya, sampai aku tiba di negeri baka. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus. Ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus. Ya kemana juga ku mengikutnya. Untuk mengakhiri ibadah kita pada hari ini, mari kita bersatu di dalam doa adik-adik. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami boleh selesai beribadah. Tuhan berkatilah kami mau terus berjalan sama Tuhan. Tuhan jagalah kami, berikan kesayangan kekuatan bagi kami dalam melakukan aktivitas kami. Juga tolonglah kami untuk dapat terus mengasihi sesama kami, mengasihi saudara-saudari seiman kami yang Tuhan tempatkan juga di sekitar kami. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami. Kami mau berdoa dan kami mau bersyukur dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Terima kasih adik-adik sudah boleh beribadah bersama. Tetap sehat, tetap semangat dalam belajar dan dalam beraktivitas. Jaga kesehatan bersama keluarga. Tuhan memberkati adik-adik sekalian. Sampai jumpa di ibadah anak selanjutnya ya. Dadah.